Oh, belum mood. Belum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sore hari ini sebelumnya saya ucapkan yang terhormat teman sejawat saya, PLT, Kepala Dinas Kota Probolinggo, yang selalu setia menemani saya dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan percepatan pencegahan penanganan COVID-19 di Kota Probolinggo. Adapun rilis pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, kondisi update perkembangan COVID-19 di Kota Probolinggo, terdapat lonjakan kasus konfirmasi positif sekitar 16 orang dari yang sudah ada di Kota Probolinggo. Dan ini berdasarkan atas pengambilan swab pada tanggal 20 Juni yang kami kirim ke BPTKL PP di Surabaya, dan keluar hasil pada tanggal 1 Juli ada sekitar 12 orang yang konfirm positif. Kemudian adapun 16 kasus positif dibagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah 3 orang yang berasal dari klaster Surabaya, 4 orang dari klaster Tuan S, 4 orang klaster Sidoarjo, dan 2 orang pelaku perjalanan, 2 orang transmisi lokal, dan 1 orang PDP yang sudah dirawat di RSU. Adapun secara umum, ODP yang ada di Kota Probolinggo berjumlah 374 orang, tidak ada penambahan baru, dan dalam pemantauan ada 13 orang, sedangkan yang selesai pemantauan 361 orang. PDP sejumlah 40 orang, selesai pengawasan baru ada 4 orang, dalam pengawasan 3 orang, selesai pengawasannya 32 orang, dan yang meninggal ada 5 orang. Adapun jumlah keseluruhan konfirm positif di Kota Probolinggo sampai hari ini ada sekitar 70 orang, ditambah dengan konfirmasi positif baru, dan semua dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh sekitar 25 orang, dirawat di Surabaya 4 orang, dan isolasi mandiri 1 orang. Dari keseluruhan konfirmasi positif sembuh sudah 37 orang, dan yang meninggal 3 orang. RSUD Dr. Muhammad Saleh juga merawat pasien konfirm positif dari luar kota sebanyak 5 orang. Dari Kabupaten Probolinggo 2 orang, dari Kabupaten Pasuruan 1 orang, dari Kota Sidoarjo 1 orang, dan dari Kota Surabaya 1 orang. Dari semua ini kita ambil pelajaran dari sini semua adalah bahwa klaster-klaster ini terbentuk akibat dari beberapa orang pasien kami yang dari Surabaya dan dari Sidoarjo datang ke Probolinggo tanpa mengikuti prosedur dari kesehatan. Jadi dia diajak oleh keluarga untuk ditarik ke Kota Probolinggo untuk dirawat di Probolinggo. Namun mungkin ada sedikit kelalaian dari pihak keluarga tanpa adanya protokol kesehatan. Jadi mereka datang sendiri dari Surabaya dan dari Sidoarjo, sehingga keluarga yang membawa mereka ini terpapar. Dan mereka semua saat ini terkonfirm positif. Walaupun tanpa gejala, dan mereka juga kondisinya sampai saat ini baik-baik saja, akan tetapi ini merupakan suatu pelajaran bahwa
apabila ada keluarga dari luar kota yang akan dirawat di Kota Probolinggo, terima kasih saya ucapkan atas kepercayaan dari masyarakat Kota Probolinggo untuk mempercayakan keluarganya kami rawat di RSU Dr. Muhammad Saleh, akan tetapi tetap ikuti protokol kesehatan. Dalam artian, biarkan dari rumah sakit tersebut merujuk kepada kami, dan kami akan, kalau ada tempat, pasti akan kami terima. Jangan sesekali mencoba untuk melakukan tindakan dengan mengadakan pula atau mengambil langkah pulang paksa, kemudian dibawa ke Kota Probolinggo dan dimasukkan ke lewat UGD seperti halnya pasien-pasien yang biasa. Hal ini sebetulnya cukup membuat kami khawatir karena justru penambahan ini berasal dari beberapa pasien tersebut yang seharusnya di Kota Probolinggo ini sudah bisa semakin hari semakin membaik. Seperti halnya saya informasikan beberapa waktu yang lalu, saya cukup bangga dengan masyarakat Kota Probolinggo yang sudah sadar dengan menjalankan protokol kesehatan, sudah berani datang ke rumah sakit untuk melakukan rapid mandiri, bahkan swab mandiri. Artinya apa? Artinya masyarakat kita semakin sadar dan semakin baik. Yang mana perlu saya berikan informasi bahwasanya virus ini sebetulnya dapat kita kendalikan dengan cara isolasi yang baik dan benar. Artinya apa? Saya sudah berdiskusi dengan beberapa ahli virus di Surabaya. Kemarin kebetulan kami dipanggil oleh Ibu Gubernur dan Forkopimda dari Provinsi Jawa Timur. Bahwasannya saya sempat berdiskusi bahwasannya virus ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Dalam beberapa hari dia akan mengalami mutasi yang menjadi lebih ganas. Akan tetapi pada saat sampai di hari ke-10 atau hari ke-7 mulai ke-10, virus ini akan melemah dalam suatu komunitas. Akan tetapi dia akan mengganas lagi kalau dia pindah ke komunitas yang lainnya. Jadi artinya dengan kita melakukan isolasi mandiri dengan baik dan benar, kami berharap dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota, kemudian RSU dan Forkopimda serta serta dari pemerintah Kota Probolinggo berharap dengan isolasi yang baik dan benar maka kita bisa mengurangi atau bisa mencegah terjadinya perluasan atau terjadinya hal-hal yang bisa menambah atau hal-hal yang bisa menyebarkan virus ini dengan cepat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kita tidak boleh terlalu menganggap remeh, tetapi kita juga tidak boleh terlalu berlebihan dalam menyikapi suatu persoalan. Tetap ikuti aturan-aturan protokol kesehatan dan tetap kita jalani dengan menggunakan masker, kemudian physical distancing, social distancing, ya, terus kemudian rajin mencuci tangan dan mengikuti seluruh protokol-protokol kesehatan. Kami masih berharap dan saya masih yakin betul bahwa di Kota Probolinggo bisa kembali zero point seperti hal-hal yang kemarin pernah terjadi di Kota Probolinggo. Itu saja dari saya, mungkin ada tambahan dari saudara saya Ibu Ida, Bu Dr. Ida pada sore hari ini, monggo Bu Ida. Terima kasih. Saya hanya menambahkan saja kenapa lonjakan ini cukup banyak. Oke, jadi langsung dalam satu hari ini ada 16 orang. Itu sebenarnya ini berasal dari akumulasi yang beberapa waktu yang lalu masih belum ada hasil. Kenapa? Kami baru menerima hasil dari BPTKL sebagai lab rujukan kita
baru hari ini. Jadi mulai tanggal 20 itu baru hari ini keluar hasilnya. Itulah kenapa pasien confirm positif ini baru terjadi lonjakan karena memang terkumpul dari beberapa hari dan juga ada beberapa kali swab seperti itu. Oke. Kemudian menyambung apa yang disampaikan oleh Dr. Abror bahwa Kota Probolinggo ini sudah masuk pada zona orange. Oke. Dengan resiko sedang, artinya adalah zona dengan resiko sedang. Dan juga Kota Probolinggo termasuk daerah yang dengan penyebaran transmisi lokalnya cukup tinggi. Bagaimanakah cara kita mengatasi? Bapak Ibu sekalian, kita tetap harus pada kuncinya adalah disiplin. Disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam yang pertama adalah menjalankan protokol-protokol kesehatan. Misalnya, selalu menggunakan masker. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan pakai sabun, kemudian tidak berjabat tangan, tidak atau menghindari kerumunan. Jadi mohon untuk biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak ada reuni, kemudian atau arisan, mohon dipending dulu, jangan dilakukan dulu untuk kegiatan-kegiatan. Karena apa? Dengan adanya penetapan Kota Probolinggo sebagai transmisi lokal, dengan transmisi lokal, itu diartikan bahwa penularannya adalah dari lokal, dari sekitar kita sendiri. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa atau berpotensi untuk meningkatkan transmisi lokal ini tolong dihindari. Arisan, kongko-kongko, biasanya anak muda. Sekarang masih banyak kita temukan di daerah misalkan Gadak Serang, terus kemudian di sepanjang Jalan Suroyo. Kalau malam itu kan masih banyak sekali para muda-mudi yang berkumpul di sana. Di sana kadang-kadang ada yang pakai masker dan ada yang tidak pakai masker. Kemudian yang kedua, kami dari Dinas Kesehatan akan lebih mengintensifkan lagi testing. Testing ini adalah pemeriksaan rapid test untuk men-screening apakah mereka ataupun masyarakat ini terinfeksi oleh virus. Jangan menstigma negatif bagi mereka yang ada rapid testnya hasilnya reaktif. Kemudian kita juga kita melakukan tracing. Tracing itu adalah pencarian atau penyelidikan epidemiologi kita terhadap dengan siapa orang-orang itu atau yang confirm positif ini melakukan kontak erat. Kemudian yang ketiga treatment. Treatment itu berarti pengobatan. Jadi yang confirm positif itu akan dilakukan isolasi di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh. Kemudian yang keempat tambahannya adalah 3T+1I itu adalah isolasi. Jadi bagi mereka yang rapid testnya reaktif itu adalah isolasinya adalah dengan biasanya kami bawa ke rumah karantina yang ada di Rusunawa. Hanya saja saat ini yang ada di masyarakat itu takut dilakukan testing. Kenapa? Takut kalau positif atau reaktif nanti akan dilakukan karantina di Rusunawa. Padahal karantina ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk mengurangi transmisi lokal. Demikian juga dengan para OTG, orang tanpa gejala atau orang yang kontak erat dengan para pasien yang confirm positif, ini biasanya langsung kami bawa ke Rusunawa. Tolong jangan distigma negatif orang-orang seperti ini. Sehingga kalau mereka mendistigma negatif, kita akan melakukan testingnya juga akan kesulitan. Seperti itu. Jadi pada intinya kami memohon kepada dan menghimbau kepada semua masyarakat Kota Probolinggo untuk selalu disiplin. Kemudian selalu menghindari kerumunan-kerumunan. Kemudian bagi mereka yang berisiko tinggi, seperti lansia, kemudian balita, tolong jangan mudah keluar dari rumah. Hindari kerumunan, seperti itu. Karena kita memang sudah masuk di transmisi lokal. Mungkin itu saja Dr. Abror yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ida. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari para awak media. Monggo Pak Putri, sudah melambai-lambai. Halo, suaranya Mas.
Mbak Putri. Masih di mute. Siapa yang kemut, Put? Oh ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam. Oke. Pak, ini kan ada tambahan 16 orang ya Pak ya, positif. Nah ini tadi disebutkan yang dari klaster saja. Kalau dari kelurahannya itu dari mana saja itu? Mungkin itu aja sementara. Oke, kalau yang dari kelurahan, ini ada dari Kelurahan Tisno 2 orang, Kademangan ada 1 orang, Triwung Kidul 2 orang. Oke, ini ada rinciannya. 3 orang klaster Surabaya dari Kelurahan Tisno Negaran, 4 orang dari klaster S, Kelurahan Triwung Lor, 4 orang klaster Sidoarjo, Kelurahan Triwung Lor, 2 orang pelaku perjalanan, Kelurahan Jerepeng Wetan, 2 orang transmisi lokal, Kelurahan Katapang, dan 1 orang PDP yang dirawat di RSU dari Kelurahan Mayangan. Nah ini kayaknya rata ya, beberapa kelurahan sudah mulai memerah. Jadi itu Mbak Putri. Ada pertanyaan lagi Mbak Putri? Enggak, itu saja sementara Pak. Sudah aja, oke. Mungkin yang lain. Untuk yang lainnya Mbak Ardia, Pro TV. Nggak ada Mas Farid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih dokter atas waktunya. Ya. Ini yang saya tanyakan, naiknya orang yang terkonfirmasi positif sangat luar biasa pada hari ini sampai 16 orang. Ini ada beberapa pendidikan, lembaga pendidikan begitu, dokter ngaji ini sudah mau mulai melakukan atau kembali menekan masuk santri-santrinya ngaji bukan pondok pesantren tapi ngaji di Ustadz. Mungkin ada himbauan dokter atau ditunda dulu atau bagaimana dokter? Ini persoalannya juga mereka mulai harusnya ditunda. Sementara itu dulu dokter. Ya, Mas Farid, kalau menurut saya selama itu bukan bersifat urgent dan emergensi, seyogianya ditunda dulu. Ya, karena penyebaran virus ini seperti kita ketahui adalah sifatnya berkelompok. Satu terkena, maka dalam waktu dekat di dalam suatu ruangan tertutup itu akan menyebabkan penyebaran yang begitu cepat. Dan begitu virus ini masuk ke dalam komunitas itu, maka dia akan mengganas dalam waktu sekitar 7 hari sampai 10 hari. Jadi kalau kita bisa melokalisir ini, maka virus ini bisa kita kendalikan. Atau kita putus, bahkan kalau perlu, kalau bisa, bahkan mudah-mudahan kita bisa memutus mata rantai tersebut. Nah, seyogianya untuk acara-acara semacam itu, saya mohon pada seluruh masyarakat Kota Probolinggo, mari kita pikirkan mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih banyak mudaratnya. Gitu. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan atau bisa ditunda, ya seyogianya ditunda. Itu untuk mengaji, misalnya itu harus tidak boleh ditinggalkan, ini ya boleh, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Dengan physical distancing yang bagus, mungkin dilakukan secara bertahap. Hari ini misalnya yang mengaji 4 orang atau 5 orang, besok pagi 4 orang atau 5 orang, itu kalau memang harus. Ya, artinya kalau di dalam agama Islam kan kalau
wajib ain ya, nggak bisa ditinggalkan gitu, atau fardu ain. Ya, tapi kalau itu masih bisa ditunda, mungkin kan sekarang bisa itu belajar mengaji bisa dengan menggunakan media telekonferensi, kan bisa itu. Kan sekarang handphone Android sudah masuk ke desa-desa, saya kira bukan suatu hal yang susah. Gitu. Itu himbauan saya Mas Farid. Ada pertanyaan lagi Mas Farid? Udah lama enggak pernah ke rumah sakit itu Mas Farid ini. Atau punya proyek yang lain nih jangan-jangan ini ya. Nanti malam dokter. Siap. Ngopi-ngopi. Mas Terima kasih, Muji. dokter. Mas Muji ada? Kok hanya tertunduk layu ini. Mbak Ardiah, monggo Pro TV. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, monggo. Halo, Mbak Ardiah. Ini 16 orang yang terkonfirmasi positif. Ya, halo. Ya, halo Pak. Ya, 16 orang yang terkonfirmasi positif. Ini kan banyak dari klaster Sidoarjo yang saudaranya untuk memilih RSUD Dr. Muhammad Saleh seperti itu. Nah, itu apakah mereka Halo. di rumah Surabaya dan Sidoarjo? Nah, itu yang Pak. Halo, Ya, Mbak Ardiah. halo. Kurang jelas, Mbak. Sinyalnya putus-putus, Mbak Ardiah. Paketannya habis apa? Halo. Ya. Halo. Gimana? Ya. Mungkin tanya yang 16 orang terkonfirmasi positif ini kan ada yang dari klaster Sidoarjo dan Surabaya. Nah, itu Siap. alasan mereka itu apakah di sana rumah sakitnya sudah full atau bagaimana? Lalu yang kedua untuk yang ini, jika warga berpergian keluar kota, apakah tetap untuk melaporkan kepada gugus tugas jika sudah sampai di kotanya sendiri bahwa dia sudah berpergian di luar kota. Mengingat kan kita akan ini ke new normal. Iya. Oke, Mbak Ardiah. Jadi ada beberapa keluarga yang mengajak keluarganya yang sakit untuk dirawat di Kota Probolinggo. Ya, apapun alasannya dia, mau rumah sakit tersebut di Surabaya penuh atau tidak, mereka bisa memintakan surat rujukan kepada rumah sakit tersebut. Tetapi proses pengiriman pasiennya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, tidak hanya sekedar pulang paksa, tanda tangan, dinaikkan mobil, dibawa pulang ke Probolinggo, dia masukkan ke Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh. Ini merupakan pelajaran buat kami, buat kita, bahwa dengan berkumpulnya mereka beberapa saat di dalam mobil tersebut, ini akan menyebabkan dampak yang kurang baik untuk keluarga. Kadang-kadang maksud kita baik, ibu kita atau saudara kita dirawat di Surabaya atau di mana saja. Maksudnya supaya dekat dengan kita pengen merawat sehingga mendapatkan bisa bisa merasa bertanggung jawab pada keluarga. Ini suatu hal yang perlu saya apresiasi. Tetapi apabila langkah kita salah, maka akan berdampak yang kurang nyaman. Itu Mbak Ardiah. Untuk masalah new normal, kita sampai saat ini belum menetapkan new normal, ya. Karena yang namanya new normal ini harus berproses, Mbak Ardiah, ya, berproses dan harus mengikuti beberapa langkah-langkah yang harus kita utamakan atau kita lakukan. Karena ada kecenderungan dari masyarakat, begitu kita mengatakan new normal, maka dianggapnya ini kembali seperti sedia kala.
Tidak, artinya new normal, kita menginjak kepada kehidupan yang baru. Yang mana kehidupan tersebut kita masih berdampingan dengan virus corona atau COVID-19 ini. Sehingga kita harus banyak merubah semua perilaku kita yang selama ini kurang disiplin. Itu Mbak Ardiah. Oke, saya akhiri dulu karena ini sudah maghrib. Mbak Putri nanti bisa telepon saya aja Mbak Putri. Ya, nanti bisa WA, ini sudah maghrib. Karena as-sholatu ala waktiha Mbak Putri ya. Siap. Nanti saya dimarahi sama yang maha kuasa ini ya. Itu nanti monggo untuk Mbak Ardiah, Mas Farid, Mbak Anis, Mas Muji, silakan menghubungi ke nomor telepon saya kalau Anda pengen mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Sekian dulu dari saya, tetap kedepankan disiplin, protokol kesehatan dijalankan. Saya yakin masyarakat Kota Probolinggo bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dan bisa mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.